Kata Syekh Yusuf An-Nabhani, kalau satu sholawat saja bisa menyelamatkan 70.000 ahli kubur, bagaimana dengan sholawat-sholawat yang banyak kita baca, ya. Makanya dianjurkan untuk memperbanyak sholawat, terutama di bulan ini, bulan Sya'ban. Jadi memang bulan Sya'ban itu bulannya atau waktunya untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di dalam kitabnya Afdolus Sholawat ala Sayyidis Sadat. Begini kisahnya. Satu ketika ada seorang ibu datang kepada Imam Hasan Basri. Dia mengatakan kepada Imam Hasan Basri bahwa anak perempuannya telah meninggal dunia dan ia ingin melihat dan mengetahui bagaimana kondisi anaknya di alam barzakh. Kubur atau mendapatkan nikmat kubur. Akhirnya Imam Hasan Basri pun memberikan sebuah amalan. Wahai ibu, nanti malam sebelum tidur engkau sholat 4 rakaat. Setiap rakaatnya baca surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Al-Kautsar 4 kali. Surat Al-Kautsar pendek apa panjang, Mbak? Pendek ya. Inna a'toinakal ya. Surat At-Takatsur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin thumma la tus'alunna yauma idzin. Ada berapa ayat? 8. Jadi nanti malam engkau sholat 4 rakaat. Setiap rakaat baca surat Al-Fatihah 1 kali dan surat At-Takatsur 4 kali. Kemudian sambil menunggu tidur dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Imam Hasan Basri. Dia pun sholat 4 rakaat dengan tata cara seperti tadi, kemudian tidur dan membaca sholawat. Dan betul, ternyata di malam itu si ibu pun bermimpi melihat anaknya di alam barzakh, dan ternyata anaknya itu sedang mendapatkan siksa kubur. Dipakaikan pakaian dari api neraka, kemudian tangannya dibelenggu dan kakinya diikat oleh rantai yang terbuat dari api neraka. Sang ibu pun menangis. Kemudian di keesokan hari, wahai imam, semalam aku bermimpi melihat anakku. Ternyata di alam barzakh anakku sedang mendapatkan siksa kubur. Wahai imam, apa amalannya agar anakku terbebas dari siksa kubur? Maka Imam Hasan Basri pun memerintahkan si ibu untuk memperbanyak sedekah. Wahai ibu, hendaklah engkau memperbanyak sedekah dan engkau niatkan untuk anakmu.
Mudah-mudahan dengan keberkahan sedekah Allah akan mengangkat siksa kuburnya. Nah, kemudian di keesokan malamnya ternyata yang bermimpi bukan si ibu. Imam ketika tidur, Imam Hasan Basri bermimpi melihat seorang anak perempuan yang begitu cantik yang berada di dalam surga. Kemudian Imam Hasan Basri bertanya, "Wahai perempuan, siapa engkau?" Kemudian si perempuan ini mengatakan, "Wahai Imam, aku adalah anak si ibu yang kemarin datang kepadamu." Kata Imam Hasan Basri, "Loh, kok bisa? Kemarin aku mendengar cerita dari ibumu bahwasanya engkau mendapatkan siksa kubur. Tapi mengapa sekarang engkau mendapatkan nikmat kubur yang luar biasa? Raudhatun min riyadil jinan, kuburmu seperti taman surga yang begitu indah." Apa yang diceritakan oleh ibuku itu benar. Kemarin aku mendapatkan siksa kubur. Dan sekarang Allah rubah siksa kuburku menjadi nikmat kubur. Kenapa? Karena kemarin ada orang soleh yang lewat di kuburan kami. Kemudian orang soleh itu membaca sholawat, lalu menghadiahkan pahala sholawatnya kepada kami yang berada di pemakaman, yang mana jumlah kami adalah 70.000 jenazah. Dan ternyata satu sholawat itu diterima oleh Allah dan menyebabkan kami semua terbebas dari bangun dari tidurnya. Kemudian beliau menyadari betapa dahsyatnya keutamaan sholawat. Bayangkan, satu sholawat yang diucapkan oleh orang soleh, kemudian pahalanya dihadiahkan untuk ahli kubur, ternyata itu semua menjadi sebab Allah menghilangkan siksa kubur. Ya. Nah, inilah yang ingin disampaikan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitabnya tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi. Ya. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dari kisah ini bisa kita ambil beberapa pelajaran. Pertama, perbanyak solawat. Kata Syekh Yusuf An-Nabhani, kalau satu solawat saja bisa menyelamatkan 70.000 ahli kubur, bagaimana dengan solawat-solawat yang banyak kita baca, ya. Makanya dianjurkan untuk memperbanyak solawat, terutama di bulan ini, bulan Sya'ban. Jadi memang bulan Sya'ban itu bulannya atau waktunya untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi. Kenapa? Karena surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka para ulama seperti misalkan Al-Imam Al-Qostolani di dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah mengatakan bahwasanya itulah sebab bulan Sya'ban disebut dengan bulan solawat. Waktunya kita memperbanyak solawat kepada Nabi, karena ayat tentang perintah solawat diturunkan di bulan Sya'ban. Itu pelajaran pertama ya Bapak Ibu. Jadi dianjurkan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi. Insya Allah sholawat kita bisa menyelamatkan kita di alam kubur nanti. Tapi jangan salah kaprah ya. Ya, setelah mendengar cerita ini akhirnya cuma sholawatan doang.
Ini salah kaprah. Karena ada orang yang seperti itu, Pak. Ada satu jamaah namanya jamaah solawat. Jadi setiap malam Jumat, habis Isya dia solawatan sampai subuh. Menjelang subuh dia pulang ke rumah masing-masing tidur. Kenapa demikian? Salah kaprah. Kan ada hadis seperti ini. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban. Kata Nabi, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersolawat. Orang kalau banyak bersolawat maka dekat dengan Nabi. Dekat dengan Nabi. Nah, cuman hadis ini disalahpahami oleh jamaah solawat. Akhirnya cuman solawatan saja. Sholat nomor 18. Ini salah kaprah. Hadirin, hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah, itulah sedikit kisah tentang keutamaan sholawat.